Selamat siang teman-teman saya. Hari ini kita ketemu lagi dalam live ke-75 saya. Wah, bagi teman-teman yang baru bergabung dengan saya, hari ini kita akan ketemu lagi dan bincang-bincang dengan salah seorang peneliti kita yang tentunya memiliki penelitian yang menarik ya. Dan mungkin teman-teman tertarik untuk mendengar penelitiannya atau justru tertarik untuk melanjutkan penelitiannya. Nah, kita tunggu dulu teman-teman lain untuk bergabung. Oke, kita tunggu dulu ya teman-teman lain untuk bergabung. Oke, Wih. Nggak nyambung, Di. Nggak masuk Oke. di... Wih, Kak Dila Safar sudah gabung. Wija. Nggak masuk di headsetku kayaknya ini. Masuk Ji. Terdengar di suara terdengar baik tuh. Iya, di headsetku nggak masuk, keluar suaranya. Oh, Ada memang begitu kan. terdengar kita suara. Oh iya. Oke, kita minta Ais untuk gabung juga. Tunggu. Oke, wih Dila. Gimana kabar Dila? Alhamdulillah, Wah, baik. Wija, wih bagaimana kamu kabarnya? tahu juga, Kak Ais. Wih, alhamdulillah semua sehat tahu ini Pak. Wih, Hmm. halo Ais, selamat gabung. Oh, sudah gabung, Ais. Wih, Terdengar suaraku? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tapi ada suara-suara apa ya? Mendecit ya? Sekarang masih mendikit. Yes, ya pasti. Agak kayak suara nyaring begitu. Mungkin harus pakai headset, Di. Boleh dicoba. Wah, ini sama Ais nih udah lama nggak ketemu ini. Terakhir kapan ya? Oke, 2022 ya? wah. Bagi teman-teman lainnya yang baru nonton live-nya saya, di break kali ini teman-teman kita mengundang salah seorang peneliti yang nantinya kita akan berbincang-bincang tentang penelitiannya. Nah ini berguna nih bagi teman-teman yang semester awal yang masih bingung ya. Kira-kira topik apa nih yang bagus diteliti? Nah boleh nih teman-teman bertanya nanti sama peneliti kita. Nah, dan sekarang teman-teman kita sudah berada di break dengan episode 75. Jadi sudah ada Jadi, 75 orang peneliti yang kita undang untuk berdiskusi di live-nya kita. Ais, posisi sekarang di mana Ais? Sekarang lagi di Parepare. Kan saya sudah kerja di Ais, sini, di Parepare. jadi orang pare-pare kita gua. Oh, Halo Dila, di mana Dila? di dekat rumah, guys. Wah, ini ada Jadi tiga kabupaten tiga ya. kota di ceritanya ini. bisa gimana? Makassar, Goa, Parepare. Oh, iya, oh, Oh, kalau oh, sekarang di saya lagi di bawah. Bone. Oh, di Oh, Bone. dan Nikmati liburan, toh. libur. Oh Oh, iya, gitu. biasa libur juga, libur panjang ternyata. Tapi Ais Iya, iya. nggak pulang ke Makassar, padahal Iya. libur. Capek, capek pulang gitu, ke 3 jam, belum mau ketemu macet. Jadi mau istirahat saya di sini, ke Iya, iya, Bandar iya. Makassar. Macet. Hmm, berhadapan sama truk, Lebih sangat pusing karena kaget. macetnya. Iya. Nah, Daripada ini di pulang capek aja begitu. Hmm. kalau Ais sekarang aktivitas di Parepare bagaimana Ais? Sekarang saya kerja sebagai pendidik di Institut Teknologi B.J. Habibie, dengan ada tugas Wih, tambahan sebagai sekretaris gitu.
Wih, masya Allah. Ini teman-temannya penasaran, wih, pasti penasaran nih teman-teman yang nih. Siapa kak ini? Mungkin Ais boleh kenalan dulu ya sama teman-teman. Eh, apa, saya Atika Suryalisya, eh, angkatan alumni Fakultas Psikologi angkatan 2014. Ya, angkatan sama teman-teman semuanya. Saudara Wija, saudari Sadira. Sudah so anu maka ini. Sudah. Sudah apa? Gitu, coba. Oke, Hmm, jadi lebih banyak aktivitas di Parepare ini sekarang. Sudah fokus ke sini semua. Eh, ke Makassar itu masih bisa dihitung jari. Kalau ada, kalau misalnya Wih. ada kegiatan mentok di Parepare, ya nggak bisa pulang. Kalau nggak ada, ya bisa pulang. Gitu. Kenapa ada juga di sini? Misalnya, kan waktu kita kuliah dulu, kayak misalnya TU jam 8 dibuka jam 4 tutup, ya itu yang kita tahu ya, tapi ternyata di belakang jam 4 itu ternyata masih ada data di bereskan, belum lagi kalau ada mahasiswa bermasalah, belum lagi ternyata ada dukungan dari universitas yang ya. Jadi Wah. kerja tutup sampai jam 4, tapi orang-orang TU-nya tuh bisa tinggal misalnya sampai jam 6 sampai jam 7, apalagi kan di UPH itu baru merintis sekitar, eh, kita angkatannya baru ada 4. Terus juga banyak kegiatan akreditasi institusi, akreditasi prodi, belum lagi kita mau urus juga buat beasiswa mahasiswa, eh, sama universitas, oh ya pokoknya banyak. Hmm, luar biasa aktivitasnya sekarang. Duh, 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 sibuk duh, duh, banget. duh. Jadi kalau misalnya kita lihat di PU bilang itu nggak ada kerja, ada juga kerja kerja supaya yang bisa bisa kerja. Jadi mulai beginilah dunia kerja, iya, semangat sih orang-orang yang ada di belakang layar. Dunia kerja ya banyak banyak tekanan ya, bisa jadi memunculkan kecemasan. Cocok dengan penelitiannya kayaknya ini nanti. Kayaknya IT ini full stopnya aromaterapi deh. Nah, itu boleh tahu dijelaskan, Ais. Ini terkait secara anu ya, untuk jadi awalan bagi teman-teman yang penasaran. Sebenarnya penelitian kita ini seperti apa, Ais? Waktu skripsi. Latar belakangnya kenapa pilih seperti ini? Hmm, Ya, Hmm. lebih ke judulnya dulu deh, biar teman-teman penasaran nih. Apa sih judul penelitiannya, Ais? judul penelitian itu efektivitas relaksasi aromaterapi terhadap penurunan tingkat kecemasan menghadapi ujian. Jadi fokusnya itu adalah anxiety menghadapi ujian. Eh, Latar belakangnya itu karena sebagai orang yang mudah deg-degan, jadi ujiannya itu tidak hanya sekedar ulangan harian. Latar belakangnya itu, saya sebagai orang yang sangat mudah cemas, cuman tidak terlihat karena selalu tertutup dengan coping-coping yang lain gitu kan, berpikir bahwa bagaimana cara supaya saya setiap ujian tidak deg-degan, kalau berhadapan sama dosen tidak tidak cemas, karena sebenarnya kita punya potensi untuk bisa jawab ini semua pertanyaan. Bisa bisa memberikan jawaban yang terbaik, kita sudah belajar masing-masing ketika kita soalisasi atau misalnya dilempar pertanyaan atau kalau ujian lisan itu langsung kayak ngeblank. Nah itu latar belakangnya kenapa saya butuh eh, yang cepat untuk meredakan, jangan dulu kecemasan tapi rasanya deg-degan, rasa ngeblank, terus bikin semua yang jadi tenang. Itu dulu yang saya mencoba cari tahu, karena kalau dibilang aromaterapi, sejak dulu saya senang sama aromaterapi. Karena bunda pun juga pecinta aromaterapi. Cuma saya tidak bayangkan bahwa aromaterapi itu bisa jadi salah satu alternatif, bisa jadi salah satu cara untuk menurunkan kecemasan. Saya pikir karena proses dengan aroma wangi saja gitu.
Ternyata setelah diskusi sama eh, apa diskusi sama Pak Lukman, terus sama Ibu Harlina, karena kalau misalnya teman-teman tahu tentang apa, teman-teman suka sama stand up komedian, di situ kan biasa dibilang kalau komik membuat materi dari keresahannya. Ah, begitu pun peneliti, Yes. peneliti mencari jawaban atas penelitian dari keresahannya. Nah, di situ setelah 5-6 kali saya ganti judul, akhirnya eh, Pak Lukman pada bilang, apakah yang kamu suka? Saya suka semesta, terus nah, bagaimana cara atasinya gitu. Biasanya saya suka tulis diary, Pak. Terus habis itu tentang cara segala macam, hal itu topik saya. Terus badan lain, coba kamu gali-gali dulu. Saya suka cium yang wangi-wangi, Pak. Oh, suka cium yang wangi-wangi. Coba konsul sama Ibu Herlina. Gitu. Ibu Herlina tuh senang sama aromaterapi. Saya udah tahu ke Ibu Herlina menjelaskan keresahan, akhirnya Ibu Herlina bilang, itu bakal bisa penelitian begini. Tapi jangan cuma kecemasan tuh luas. Kasih fokus sama satu bidang. Gitu. Apa yang paling mudah? Ini saya dapat apa lagi namanya? Apa sih namanya? Kalau bukan training, apa? Bukan FSS anxiety, SY, S-nya, Y-nya gitu. Dari Y-nya fokuskan ke tes anxiety. Karena ini berhubungan sama, ini scriptnya bakal dites nih, kalau dites, kira-kira perasaan bagaimana? Ya, baru di bawah saya sudah sama sudah ambil itu. Akhirnya muncul lah, jadi ke-6 atau ke-7, efektivitas relasi secara matematik terhadap tes kecemasan. Terhadap kecemasan menghadapi ujian. Gitu. Oke, jadi fokus pertamanya itu gara-gara orang yang cemas karena pada proses skripsi ya. Iya, Nah, orang yang cemas ya ketemu pembimbing gitu. benar. Ya. Banyak sekali teman-teman seperti itu. Ya Tuhan. Tapi sebenarnya ini kan agak-agak mendem kayak kalau dengar suaranya. Mungkin cuma saya atau Dila juga begitu? Iya, Agak dari tadi mendem ini dikit lagi tuh cari suaranya. ini. Lagi agak mendem. Tes, Ya. Oh, jadi coba coba bicara Yes. masih mendem ya. Eh, lumayan membaik tapi masih mendem dikit sih. Itu untuk bebas kali ya. Oke. Jadi memang awalnya karena fokusnya masalah kecemasan orang-orang yang menghadapi ujian skripsi ya, takut ketemu pembimbing dan sebagainya. Ini pasti Dila juga pernah merasakan hal ini. Aduh, cemas apa saja kalau saya ini, Iya, iya, iya. Jadi awalnya di sana dikit tahuan. Nah, justru karena kesukaan tentang aromaterapi, itu membawa ke skripsi itu, Wak. Jadi betul-betul sesuai dengan masalah dan yang kebiasaannya Ais yang melakukan di Ya, terus difokuskan ke tes anxiety karena melihat kalau sehari-hari saya kalau ujian sudah saya bisa jawab, tapi ujian UTS kan, ujian UTS kan, ujian tengah semester itu semua sudah bisa semua sudah pelajari, tapi luar media kenapa kok hasilnya B, kok hasilnya B, pada bisa A. Itu karena baru baca sudah kayak, jadi itu kan harus kita hadapi selalu. Hidup adalah ujian gitu. Masa Hidup adalah mau ujian. deg-degan terus, masa mau deg-degan terus, otomatis harus dicari cara bagaimana supaya bisa kita hadapi dengan metode yang cepat. Karena di antara semua panca indera, 5 panca indera yang paling sering didapat rangsangan itu adalah penciuman. Kita tidak bisa pilih-pilih mau cium aroma apa, masih aroma apa. Kalau mata masih bisa kita lindungi, kan mata kalau cahaya terlalu besar kita bisa lindungi. Tangan kalau kita terluka ya obati gitu. Telinga masih bisa kita rendam pakai penyumbat dia. Tapi hidung kalau kita sumbat kita nggak bisa nafas. Gitu. Itu juga salah satu faktornya.
Bisa Iya, ada di iya, iya. kehidupan. Oke. Jadi karena yang lebih sensitif, yang lebih sering digunakan juga itu indera penciuman ya. Jadi itu yang bikin Aisyah pikir, wah kenapa ini enggak menjadi salah satu topik nih, ini Iya, aromaterapi ini. Iya. Tapi yang pertama kali, yang menarik nih, yang pertama kali mencetuskan atau memberikan ide tentang aromaterapi itu siapa, Ais? Hmm. Apalagi kayaknya sebelum-sebelumnya saya belum ada ya di purpose di iya belum ada. di penelitian sebelumnya kayaknya baru Ais yang teliti ini di kampus dulu. Iya, alhamdulillah. Kalau bilang pencetusnya tidak aktif. Ini efek apa? Kalau misalnya dibilang komputer apa? Menggali-gali ide karena eh, awalnya penelitian itu kualitatif, terus ternyata sangat suka dengar orang bercerita menggali lebih dalam, terus tiba-tiba disuruh eksperimen karena dibantulah sama dosen, sama Bu Eva, sama Bu Dian, Bu Dawid, eh, Bu Harlina, Pak Lukman, Pak Bayu, sampai ada 6 dosen yang ayo lagi terus apa yang kamu suka, apa yang kamu suka. Saya nggak sadar kalau ternyata saya suka aromaterapi karena saking terbiasanya kan bahwa aromaterapi itu bisa dijadikan variabel. Setelah Iya, iya, iya. dicari-cari, oh ternyata banyak penelitian luar dan memang eh, lebih banyak justru variabelnya kayak misalnya kecemasan mau pergi berobat, kecemasan menghadapi kemo. Kalau ini saya lihat di proses itu, jadi aromaterapi itu sudah dikembangkan secara luas dan menjadi alat untuk penurunan kecemasan yang efektif. Jadi benar-benar efektif digunakan di dunia kesehatan, seperti itu. Jadi saya lihat juga penelitian di Indonesia agak kurang untuk fokus ke aromaterapi. Mungkin salah satunya karena aromaterapi itu untuk yang apa namanya, untuk yang pure-nya memang agak sulit dijangkau Hmm? sama orang masyarakat. Jadi mungkin itulah penyebabnya tidak terlalu banyak penelitian yang membahas tentang aromaterapi. Jadi seperti itu. Jadi dari Oke. segi keterbaruan yang terbatas akhirnya diharapkan karena dosen-dosen itu aja gitu. Tapi kecemasannya fokus kan, kecemasan sudah banyak siap gitu. Sip, sip, sip. Masih kurang juga yang teliti tahu, wih, pembaru Iya, baru masih baru ini, Pak. masih Pada baru potensi sekali untuk dan diteliti memang masih besar. hmm, Ya, iya. Ais, bisa nggak coba supaya suaranya lebih jelas? Coba kalau nggak pakai itu gimana, Ais? eh, Tapi kalau nanti mohon jadi maaf Wija sama Ais saya ini live dulu saya mau coba biar lebih maksimal lagi ini teknisnya gimana. Boleh, boleh. Siap, siap, siap. Ya. Sorry. Iya. Masih itu suaranya masih apa? Masih bunyi, Oke, masih absen. better. Lebih lebih jelas sekarang. Oh, tapi memang ada suara-suara distinct ya. Iya. Ini kayak mungkin dekat, mungkin karena dekat komputer atau gimana ya? Oh iya, maybe. Tunggu ya, ada banyak equipment di sini. Lagi di tempat kerja soalnya lebih lebih kondusif kalau di sini. Wah, iya, bagus, mantap. Ini kan hari Masih Minggu. cekit-cekit. Sudah sedikit berkurang kawan. Ah, oke, sudah aman. Ih, ini kan hari Minggu, guys. Ya, Hari Minggu masih di tempat kerja, luar biasa memang pengabdian nih teman-teman ini. soalnya tempat kerjaku sama tempat tinggal itu cukup dekat. Jadi dan di sini banyak logistik. Jadi saya suka ada di sini. Mantap. Iya. Oke. Nah, itu lah. Nah, kembali ke penelitian tadi, itu eh, kalau kita yang kita jadikan patokan penelitian itu siapa ya? Misalnya kan gini, kalau kita kan kemarin begitu mau mengajukan judul, kita diminta untuk cari jurnal sebelumnya, gitu ya.
yang bisa jadi dasar untuk penelitian kita. Nah, kalau Ais sendiri, yang bikin Ais tertarik atau mungkin dijadikan jurnal landasan untuk penelitian Anda itu bagaimana, Ais? Kalau yang dijadikan jurnal landasan itu cukup banyak dari luar. Sebenarnya kalau pondasinya sudah cukup kuat untuk menjadikan dua variabel. Nah, itu yang kata Mas Ari, dua variabel ini antara kecemasan sama aromaterapi. Sudah cukup kuat untuk dijadikan dasar untuk diteliti. Tapi rata-rata dari luar semua. Dari jurnal kayak dari ProQuest apa segala macam. Untuk dari Indonesia, alhamdulillah ada satu jurnal saya dapat. Dia aromaterapi tapi untuk kecemasan. Nah, itu kenapa saya fokuskan ke tes anxiety, karena kecemasannya itu peneliti sebelumnya dia cuma uji tentang kecemasan top gitu. Jadi ketika saya perhatikan diminta fokusnya untuk apa, kecemasan yang lain, fokuskan Ki. Jadi saya ambil tes anxiety. Tes anxiety pun di luar sana sudah menjadi momok penting bagi dunia pendidikannya, karena bayangkan anak-anak di situ sudah belajar mati-matian, tapi ketika tes kok bisa anjlok nilainya. Makanya dari itu saya ambillah jurnal-jurnal yang tes anxiety dulu, yang kenapa ini anak-anak bisa cemas, karena bisa cemas pas ujian saja, pada saat yang lainnya biasa-biasa saja. Itu saya ambil, terus habis itu saya cari aromaterapi, bagaimana caranya, kok bisa cuman sekadar aroma bisa menurunkan kecemasan, bisa membuat orang rileks. Ternyata indera penciuman itu sarafnya kan ada banyak, ada 100, dan langsung menuju ke otak gitu kan. Jadi dengan mencium aroma yang menenangkan, karena sama kayak makan, aroma itu kan diserap sama tubuh gitu untuk nyampe ke otak supaya rileks. Nah, itu kedua variabel itu saya coba gabungkan. Akhirnya jadilah judul yang sekarang gitu, melihat dengan sudah ada beberapa penelitian sebelumnya yang dari luar, tapi yang di Indonesia itu masih jarang atau saya kurang mencari, tapi saya masih belum ketemu. Tercetuslah bahwa ini bisa dijadikan penelitian untuk skripsi, karena di satu sisi saya senang sama aromaterapi juga, jadi insya Allah bisa saya enjoy untuk peneliti ini, makanya saya jalankan. Sudah gabung lagi guys, kedengaran nggak suara saya? Wih, lebih baik dari sebelumnya, tahu. Iya, tadi Ais cerita katanya di luar ternyata siswa-siswa itu sebelum ujian bisa dibilang tidak mungkin banyak menangkap banyak pelajaran pas belajarnya. Nah, pas ujian tiba-tiba nilainya turun gitu ya. Nilainya turun karena itu kecemasannya. Nah, itu sebenarnya bukan cuma di luar negeri juga, kami juga kayaknya begitu deh. Iya. Jadi memang pendidikannya Ais ini mewakili sekali. Setidaknya dosen bisa kepikiran, oh sepertinya teman mahasiswa ini kayaknya begini. Memang itu kayaknya aromaterapi di. Insya Allah kalau misalnya saya lanjut S2, rencananya mau pakai skripsi untuk dilanjutkan ke tesis, tapi dengan subjek mahasiswa, karena kan subjekku waktu skripsi ini SMP, anak-anak SMP, karena melihat SMP tuh dari segi pelajaran SD masih jauh lebih susah SMP, tapi kalau SMA dia sudah punya pengalaman sama SD SMP, jadi tidak terlalu cemas sama ujian gitu. Dari segi ambil data awal, jadi SMP benar-benar usia transisi dari anak bocil mau menuju remaja gitu, makanya ambil di SMP. Nah, untuk mahasiswa, insya Allah nanti ini ke depannya saya mau ngambil karena mahasiswa ini sudah benar-benar beda dari SD, SMP, SMA gitu. Kita sudah mengalami dan kuliah ternyata seperti ini ya gitu.
berbeda sama waktu kita SMA, sangat berbeda. Lebih baik kalau misalnya ada yang salah jurusan. Nah, insya Allah nanti ke depannya saya mau untuk ke mahasiswa dengan metode yang metode yang mau lebih sempurnakan lagi gitu. Iya. Menarik. Kayaknya enak sekali. Jadi Nanti pilihnya jadi subjeknya dikasih aromaterapi gratis. Insya Allah bisa. Ini Apalagi sekarang berarti penilaiannya Ais eksperimen ya? Iya, eksperimen. Iya, oke. Berapa orang tuh yang jadi subjek penelitiannya? Subjeknya itu 18 orang. 18 orang dengan saya bedakan. Jadi pun dalam penelitiannya ini saya pakai time series, kepanjangan sih namanya time series desain eksperimen. Jadi dalam tiga kelompok ini, satu kelompok ada 6 orang. Jadi satu kelompok tidak saya kasih apa-apa. Terus kelompok kontrol ya namanya. Kontrol Eksperimen kelompok tidak dapat melakukan apa-apa. Jadi ada satu kelompok yang benar-benar saya nggak kasih apa-apa, ya ujian, tafadhal terserah kalian mau ngapain. Terus ada satu lagi saya kasih aromaterapi, tapi aromanya lavender karena lavender itu sudah umum digunakan untuk menurunkan kecemasan. Terus ada aroma lain, kelompok satunya saya kasih aromaterapi lemon karena lemon juga menurunkan kecemasan, meningkatkan konsentrasi berdasarkan literatur yang saya baca, terus meningkatkan semangat. Nah, di antara ketiga ini saya membandingkan apa yang dikasih aromaterapi dengan yang tidak itu, mana turunnya lebih cepat, mana yang turunnya lebih drastis, terus antara lemon sama lavender yang mana paling efektif menurunkan. Karena lavender ini lemon ini dia itu sudah menurunkan kecemasan dan meningkatkan konsentrasi. Jadi otomatis harusnya asumsi awalnya adalah lemon harusnya lebih bisa menurunkan gitu kan, dan dari segi hasil ujiannya anak-anak harusnya lemon yang lebih baik. Ternyata setelah diuji, jadi hipotesis saya itu ada 2 gitu kan. Jadi setelah dilakukan eksperimen, jawabannya adalah memang anak-anak yang diberikan aromaterapi itu kecemasannya menurun jauh lebih baik daripada yang tidak ini dari awal sampai akhir. Jadi saya memberikan eksperimen itu 3 hari kepada mereka. Selama 3 hari itu, anak-anak yang tidak dikasih aromaterapi itu selama 3 hari juga ketika mereka ujian tetap kecemasannya tinggi, berbeda dengan yang dikasih aromaterapi. Jadi yang dikasih aromaterapi perlahan-lahan dari hari ke hari mereka kecemasannya turun dari tinggi sedang ke rendah. Nah, terus di antara 2 aromaterapi ini, lemon dan lavender, saya bandingkan yang mana kecemasannya jauh lebih turun. Ternyata yang jauh lebih turunnya lavender gitu. Lavender jauh lebih menenangkan. Terus dari segi mereka menjawab pertanyaan anak-anaknya lebih tenang, lebih chill gitu dibandingkan yang lemon. Nah, terus akhirnya setelah mendapatkan hasil ini saya cari lagi literatur tentang kok bisa lemon tidak menghasilkan eksperimen yang seperti saya harapkan. Nah, disitulah saya dapat lagi di literatur lain bahwa ternyata lemon itu pun bisa menurunkan kecemasan, tapi dia lebih ke meningkatkan konsentrasi. Jadi kalau misalnya ada kegiatan yang butuh konsentrasi penuh, lebih baik lemon daripada lavender karena dia membuat terpacu. Apa ya yang bikin terpacu waktu itu? Pokoknya ada sesuatu yang dia keep sama lemon sehingga kita tuh fokusnya lebih baik, konsentrasinya lebih tinggi, tapi dari segi kecemasan karena mungkin tertutup sama konsentrasi, makanya kecemasannya turunnya tuh tidak drastis, beda sama lavender. Lavender memang bikin relax gitu. Jadi
ketika disuruh pilih untuk supaya kita tenang apa segala macam, lebih condong ke lavender. Tapi kalau mau konsentrasi penuh ke lemon, saya dapatlah jawabannya gitu. Wah, Kurang lebih seperti itu. menarik sekali. Iya, Ais, jadi ceritanya sebelum ujian dikasih aromaterapi dulu kayak gitu. Jadi Kumpul di satu ruangan atau gimana? selama mereka ujian, saya kasih aromaterapi. Jadi aromaterapinya ini berlangsung selama mereka ujian, gitu. Karena waktu ujiannya juga tidak terlalu lama, sekitar 60 menit waktu ujiannya. Jadi karena kan aromaterapi itu tidak boleh terlalu lama, tidak boleh terlalu lama terpapar. Saya lihat waktu ujiannya cukup 60 menit, oke cukup. Jadi sekitar tunggu, saya jelaskan dulu apa namanya prosesnya. Jadi mereka saya kasih skala dulu, skala tes anxiety sebelum ujian. Lalu setelah itu besoknya pada saat hari hanya saya sudah bedakan tiga kelompok ini yang dapat aromaterapi dengan tidak. Terus habis itu waktu ujiannya mereka itu sekitar 60 menit. Jadi mereka pasti akan selesai sekitar 60 menit. Nah, pun aromaterapinya saya ukur jumlah pemberiannya. Jadi sekitar 5 tetes. 5 tetes untuk 5-6 tetes untuk 1 jam. Itu juga harus diukur. Terus setelah itu selama ujian berlangsung benar-benar harus dilihat jangan sampai aromaterapinya habis atau apa segala macam. Setelah mereka selesai ujian dikasihlah lagi apa lagi namanya? Dikasihlah lagi skala. Begitu terus sampai 3 hari. Gitu. Jadi mereka aromaterapinya ini bekerja selama mereka ujian. Jadi ketika mereka ujian gitu. Iya. Ini aromaterapinya bentuk apa ini? Diffuser. Jadi kalau misalnya sekali besti yang satu ini ya. Jadi yang kayak gini, aku bawa lo ke tempat kerja. Jadi diffuser, jadi ini diisi air, terus ditetesin aromaterapi, terus nanti dia nyembur uap-uap air yang beraroma. Gitu selama kurang lebih 60 menit gitu. Menarik. Iya. Jadi itu ya dari penelitiannya tadi Ais bahwa orang yang tidak mendapat aromaterapi tetap cemas, orang yang dapat lavender ini menurun kecemasannya. Nah kalau yang lemon ini fokusnya yang lebih membaik gitu ya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Ya, seandainya kalau dia teliti jeruk menarik juga nih kalau aroma jeruk. Bergantung. Yang mana ini deh? Semua mobil biasanya itu yang gimana? Tidak semua aroma buah bisa dilihat. Kalau misalnya Stella jeruk ya Allah. Mungkin kenapa orang di mobil itu pakai Stella jeruk ya? Karena ini untuk yang driver jadi fokus, tapi yang di belakang ini malah cemas. Mabok. Betul. Aduh. Jadi cuma bermanfaat untuk driver. Kalau kayak jeruk, apa sih lagi yang pengharum Stella itu apa? Dia istilahnya artificial itu kalau terlalu banyak masuk di tubuh itu dia sifatnya racun sama kayak tambahan. Jadi tidak disarankan untuk kalau misalnya mau tenang beli Stella banyak-banyak digantung aroma apapun itu karena dia itu bahan kimia. Makanya kalau teman-teman lihat bahan aktif, bahan aktif itu akan berpengaruh sama tubuh gitu. Oke. Wih, luar biasa tuh. Terjawab kayaknya. Orang kalau kebanyakan jadi panik. Itu terjawab. Jadi kemasan ternyata. Nah, ini aromaterapinya Ais dibeli di mana atau ada proses pembuatan atau gimana tuh Ais?
beli. Jadi setelah saya cari merek-merek kan merek-merek yang benar-benar harus saya pilih yang pure 100% organik yang karena ini mau diserap sama tubuh gitu kan, mau dihirup. Jadi setelah konsultasi sama dosen sama Ibu Herlina, akhirnya keluarlah merek. Ini mereknya boleh disebut kah? Nanti kita nggak di-endorse soalnya. Jadi ada satu merek. Bukan endorse. Ada satu merek, sudah saya cari, sudah saya riset, dia 100% pure. Akhirnya itulah yang saya beli gitu. Dan berdasarkan testimoni juga dan saran dari Bu Herlina juga bahwa merek ini yang bagus, oke saya pilih merek yang ini. Untuk dapatkannya pun cukup perjuangan karena untuk dapat setnya itu untuk alat yang tadi sama set aromaterapinya 2 botol itu saya beli 4 juta. Alhamdulillah ada beasiswa dari Yayasan Kala, jadi saya ikut beasiswa ujian beasiswa tugas akhir. Alhamdulillah lolos. Akhir, ya? Nah, iya. Uang beasiswa itu yang saya beli untuk alat-alat penelitian yang lebih proper. Karena kan kalau eksperimen itu juga harus diukur, dihitung alatnya apa, terus pakai mereknya apa, berapa tetes, airnya berapa, itu semua yang harus diperhatikan untuk eksperimen kan. Jadi nggak boleh tidak boleh sembarang merek gitu. Harus memang yang organik, yang benar-benar diambil dari bunga, bukan bahan aktif atau artificial. Kita dapat informasi bagus lagi nih, guys. Jadi buat teman-teman adik-adik mungkin yang masih mahasiswa terus mau meneliti dan terkendala biaya bisa cari beasiswa kayak Ais ini. Ya Kak Ais ya. Itu anak. Spill dong, informasi dari mana? Wih, spill dulu. Ya betul, penting. Infonya lewat waktu itu lewat saya di Instagram karena kepikiran kan waktu itu kan kita waktu skripsi sudah ada di ujung-ujung gitu. Terus habis itu waktu itu UKT paling tinggi. Terus aku berpikir masa iya sih eksperimen minta uang lagi gitu. Akhirnya cobalah untuk mencari. Jadi lebih ke ayo teman-teman cari beasiswa karena ternyata beasiswa itu bertebaran di mana-mana. Tinggal kitanya saja yang mau cari gitu. Karena beasiswa itu tidak ada beasiswa, tidak, kita harus cari sendiri. Begitupun waktu saya dapat ini beasiswa Kala, saya dapat terus habis itu saya daftar, alhamdulillah lolos. Setelah lolos saya juga cari info, ada batch 2 Kak Pak gitu. Ada batch 2 baru. Saya kasih ada batch 2 nih beasiswa. Saya kasih tahu waktu itu sama teman-teman waktu itu. Saya kasih tanya teman-teman FSI, terus habis itu ke teman-teman angkatan. Nah, yang lolos saya nggak tahu waktu itu, sudah saya nggak ikuti. Wih, tahu, dapat informasi baru. Iya. Dan kita juga harus lebih effort lagi karena kan pasti kayak beasiswa begitu buat proposal dulu. Mungkin ada teman-teman yang kayak semangat mau beasiswanya tapi turun pas proposalnya. Itu sedikit cerita dari yang ngomong sekarang. Tapi kan Ais memang dari dulu waktu kuliah kan sekretaris ya di organisasi, jadi sudah jago bikin proposal, bikin apa. Jadi memang ada skillnya dulu untuk ada effort juga untuk dapat beasiswa itu ya Ais ya. Iya, kurang lebih seperti itu. Makanya masuk di apa lagi namanya tuh? Ini sudah kemana-mana ya, setelah penelitian, tapi maksudnya gara-gara inilah penelitian ini jadi, penelitian ini bisa jalan. Ikut apa lagi itu? Organisasi kemahasiswaan, kepanitiaan, itu benar-benar membentuk diri yang sekarang gitu. Ya kalau waktu dulu mahasiswa, bikin ini itu. Sekarang dunia kerja tiba-tiba misalnya, kita ditelepon dari kementerian harus bikin dokumen ini. Sudah tidak kaget ke, oh yes. Iya. Gitu. Wah. Jadi kayaknya Ais terus yang disuruh ini. Sudah terbiasa dengan tekanan itu ya.
Dan Iya. kerjaan-kerjaan pun kan mirip juga tuh dengan yang dikerja kemarin waktu di kelembagaan kan? Kalau di organisasi kemahasiswaan kita bagaimana cara cari dana apa segala macam gitu kan. Terus masuk di dunia kerja, ketika cari dananya itu ketemu link di dunia kerja, kita butuh ini deh, kita butuh, oh ada temanku, biar saya hubungin. Nah, itu sebenarnya yang dicari di dunia di kemahasiswa apa organisasi kemahasiswaan. Jadi perpeloncoan, jangan dulu takut sama perpeloncoan, karena apa yang kita dapat nanti di kalau saya waktu itu FSI, terus sempat di penalaran bagaimana caranya menulis yang baik dan runut dan ilmiah di penalaran, terus alhamdulillah saya terselamatkan masuk FSI. Nah itu terus masuk ke panitiaan yang dibuat sama teman-teman BEM, Perwa, itu semua membentuk diri saya yang sekarang gitu, siap menghadapi dunia kerja. Terakhir kemarin jadi sekretaris ya di FSI. Iya, alhamdulillah. Memang kayak sekarang sampai jadi sekretaris. Jadi sebenarnya ini dan organisasi itu bukan malah jadi seharusnya idealnya bukan penghalang untuk studi, justru kayak Kakak Ais ini dari organisasi bisa memudahkan studinya, bahkan bisa dapat beasiswa gitu nih. Ya, kurang lebih alhamdulillah. Oke aja tahu. Oke, nah ini guys, dari penelitian ini itu kan banyak sekali hal yang harus kita persiapkan, harus proper dan sebagainya. Nah, dari awal kita meneliti sampai selesai, apa hambatannya, Ais? Ada enggak hambatan yang bikin gemes sekali? Hambatannya itu lokasi, tempatnya. Jadi tempatnya harus saya setting bagaimana supaya ruangannya itu memadai. Jadi ceilingnya tidak terlalu tinggi, luasnya tidak terlalu besar, dan aromanya tercium sama semua, satu. Terus yang kedua, anak-anak ini nggak boleh sakit, tidak boleh flu, tidak boleh batuk, pokoknya harus dalam kondisi fit. Jadi mereka ini harus sama semua, tidak boleh sakit. Makanya setelah saya menetapkan lokasinya di sini, terus ini adalah subjeknya, saya sampaikan kepada mereka, tolong kalian jaga kesehatan, jangan sakit apa segala macam. Saya kasih susu, saya kasih buah gitu kan, supaya nggak sakit. Terus habisnya untuk menjaga kondisinya mereka fit, jadi sama semua ketika ujian gitu. Terus kalau dari segi pengetahuan kan mereka satu kelas, hanya saja saya pisahkan 3 kelompok. Jadi dari segi pemberian materi kan kondisinya mereka sama. Lalu saya cek apakah mereka ini ketika cium, karena kan ini saya acak nih, siapa yang dapat aromaterapi, siapa yang tidak, siapa yang dapat lavender, siapa yang dapat lemon. Mereka ini tidak ada boleh alergi cium lavender dan cium lemon. Nah, itu semua takes time untuk mempersiapkan lokasinya dan mempersiapkan anak-anaknya. Terus hambatannya, bukan hambatan sih, lebih ke kenapa saya tidak minta tolong sama orang. Semuanya ini saya kerjakan sendiri gitu, mulai dari ke lokasi, survei tempat, urus anak-anak, berikan ini, berikan itu, semuanya sendiri gitu. Jadi kurang lebih itu hambatannya, tapi alhamdulillah semua bisa dilaksanakan. Apalagi gurunya lihat, ini mau dikasih apa, dikasih wangi-wangi, oh sini kita bantu. Alhamdulillah itu gurunya membantu. Terus dicarikan tempat yang memadai, ini ujian anak-anak kasih di sini. Jadi ada hambatan, tapi alhamdulillah semua bisa teratasi gitu. Iya. Wah, diri pasti berkesan sekali. Beda penelitian, beda orang, hambatannya juga beda. Tapi kalau dari penelitiannya Ais, ya, insight apa yang kita dapat setelah kita meneliti deskripsi ini, Ais? Ada enggak insight yang kita dapat? Itu tadi setelah saya, jadi meskipun saya sudah baca berkali-kali literatur kan bahwa lemon itu lebih bagus, lebih apa, ternyata
hasil di lapangan jauh lebih baik lavender untuk menurunkan kecemasan, meskipun ternyata ada aspek-aspek lain mungkin ya, karena entah apalagi namanya dari segi mungkin ujiannya kenapa sampai kenapa yang lavender itu jauh lebih turun kecemasannya pada yang lemon. Jadi tetap meskipun kita lihat literaturnya bagaimana tetap kita harus lihat lapangan itu seperti apa. Terus yang kedua, pemanfaatan aromaterapi itu tidak serta-merta harus di ruangan yang apa istilahnya, sebaiknya di kondisi yang cukup nyaman, karena bergantung juga kan tingkat kecemasan sama kondisi luar. Itu yang saya tidak bisa, itu sudah di luar kuasa gitu kan, tiba-tiba kipasnya mereka mati sehingga mereka kepanasan apa segala macam. Terus habis itu dari segi apalagi ya, kalau dari penelitian ini kurang lebih sih kayak begitu untuk pengalaman saya kemarin menyusun skripsi ini. Karena kalau dari segi skripsi saya orangnya kaku sekali kan, berdasarkan sama buku. Kalaupun saya buku dan apalagi buku sama penelitian sebelumnya, kalau ada saya lihat tidak sesuai, kok tidak sesuai, padahal itu ya yang memang harusnya tidak sesuai. Kalau misalnya sesuai kan yang ngapain diteliti gitu. Itulah insight barunya kan. Nah makanya saya kepikiran untuk coba deh aromaterapi yang lain gitu, yang ada di literatur. Di literatur misalnya lemongrass apa ya? Lemongrass. Yang serai kan. Jadi katanya lemongrass itu bisa juga untuk relax. Coba deh untuk selanjutnya gitu. Terus ada aroma peppermint kayak gitu-gitu. Ada banyak. Jadi itu yang saya mau coba. Kalau di buku seperti ini, apakah di lapangan seperti itu? Nah, itu yang membuat saya mau lagi mencoba untuk meneliti. Karena meneliti itu seru. Prosesnya yang susah. Meneliti itu seru, prosesnya yang susah. Sama kayak kita kerja matematika, susah nih, gila dapat hasilnya. Gitu kan, sama kayak penelitian, di situ keseruannya. Iya. Tapi Ais untuk depannya ini kira-kira, kenapa nih? Kedengaran enggak? Oke. Iya. Ais untuk kedepannya ini, kira-kira misal di para penonton yang ada saat ini tertarik dengan penelitiannya Ais, kira-kira apa kira-kira begitu yang menarik lagi untuk lebih digali lagi dari terapi aromaterapi ini, terapi kecemasan dengan aromaterapi ini menurutnya Ais? Untuk selanjutnya, untuk peneliti selanjutnya tertarik sama aromaterapi, harapannya itu pemilihan apa sih namanya itu, pemilihan essential oilnya, itu semoga bisa lebih digali lagi aroma apa gitu kan. Kalau lavender sama lemon itu istilahnya mainstream kan, jadi ya coba aroma lain, entah itu apa lagi namanya, clover, bukan clover, cengkeh, aroma serai seperti itu kan, yang terdengar tidak umum, tapi dari segi literatur itu ada penelitiannya. Coba kita lebih banyak membaca untuk aromaterapi yang tidak umum terdengar, tapi bisa menurunkan kecemasan, mungkin relax lah. Terus selain itu coba untuk sektornya tidak hanya di pendidikan, tapi di sektor-sektor lain, entah itu di sektor kesehatan atau apa sih sekarang Gen Z mental health-nya. Nah itu
mental health-nya Gen Z di dunia kerja, atau misalnya pun kalau di dunia pendidikan, yaitu mahasiswa-mahasiswa yang tadi kan saya mau coba teliti di mahasiswa, atau di pokoknya sektor yang lain di luar pendidikan. Selanjutnya, kalau bisa dicarikan, apalagi namanya, diperhatikan dari sisi intensitas kekuatan aromanya, berapa tetes itu dipelajari, terus berapa mili juga airnya untuk mencampurkan di diffuser, terus habis itu berapa lama, kan kalau saya waktu itu 60 menit, kalau misalnya cuma 30 menit atau di atas 60 menit dengan literatur yang harusnya kan ada batas waktunya untuk hirup aromaterapi. Nah, coba kita bikin berapa gitu untuk melihat perbedaannya, efektifnya di berapa menit ya, seperti itu. Terus habis itu ruangan yang seperti apa yang paling ideal untuk menjalankan terapi ini gitu. Apakah ruangan yang dingin kah, atau yang suhunya biasa-biasa saja kah, kelembabannya bagaimana kah. Nah, itu semua kan yang kemarin agak miss di penelitianku. Saya nggak hitung kelembabannya, suhunya, kelas yang digunakan itu berapa. Itu kan yang berbeda-beda seperti itu. Nah, semoga di penelitian selanjutnya yang teman-teman kalau misalnya ada mau meneliti, itu bisa dilihat. Jadi dari segi keseragaman, dari segi penelitiannya, memang aromaterapi lah yang menjadi variabel gitu, bukan dari variabel luar. Lebih seperti itu. Oke. Wah, dia masih banyak sekali hal yang bisa dikembangkan di itu anak. Siapa tahu aromanya mau dikembangkan ya. Siapa tahu bisa aroma nasi padang atau sate gitu ya. Amin. Menurunkan kelaparan gitu, Pak. Oke. Nah, tapi ini kita sudah ada di akhir perbincangan ya. Wah, ini tidak terasa sekali, sudah hampir sejam ini. Memang kalau membahas penelitian seperti ini, wah, kadang hal-hal yang seperti waktu itu tidak terasa, Pak. Mengalir begitu saja. Nah, mungkin nih sebelum kita akhiri, ini aja, kalau misalnya ada teman-teman ya mahasiswa atau para peneliti muda ya yang tertarik untuk meneliti tentang aromaterapi, bersedia nggak Ais dihubungi nih sama teman saya nih untuk ngobrol-ngobrol lagi? Oh, insya Allah bisa, selama saya bisa menjawab yang saya ketahui berdasarkan literatur yang saya punya, penelitian sebelumnya, insya Allah saya bisa bantu. Wah, Terus rekomendasi, ya, bisa insya Allah. Dila, siapa tahu ada hal yang juga ini. Kalau saya sendiri lebih antusias jadi respondennya nanti Ais. Jadi di dunia kerja. Tahu anak. Ini ada yang ngomong apalagi bagi bisa banyak. Apalagi bagi orang-orang yang di dunia kerja dengan terpapar stresor yang tinggi kan, waduh, menarik untuk diteliti selanjutnya. Oke. Baru lihat atas sudah emas. Oke. Ayo, sahabat-sahabat, ada salam-salam untuk teman-teman penontonnya sih ya yang sempat join juga di live kita. Saya mau kutip tadi yang kata-kata saya yang di awal. Kalau menurutnya stand up comedian, komik, mereka bikin materi karena keresahan, ya kita sebagai peneliti, kita bikin materi penelitian karena keresahan. Penelitian itu asik, benar-benar asik, karena kita mencari jawaban dari keresahan kita. Makanya, tapi metode kita tuh lebih ilmiah, makanya insya Allah bisa terbukti jawaban atas keresahan kita. Makanya teman-teman kalau mau meneliti, semangat mencari jawaban atas segala pertanyaan-pertanyaan kalian, gitu. Wih, ingin mendapat jawaban dari keresahannya, menelitilah. Keren. Oke teman-teman, Dila ada yang mau disampaikan, Dila?
Oke, ada yang ingin disampaikan Dila sebelum kita tutup nih perbincangan hari ini? Ya, terima kasih buat Ais karena sudah gabung, sudah mau diajak sharing di Iya. Terima kasih. Terus buat teman-teman juga yang lagi nonton, semoga siapa tahu di sini ada yang bersemangat mau meneliti, kita bilang semoga saya setelah meneliti bisa dipanggil juga di Iya, boleh banget. Semangat menelitinya. Itu aja kayaknya Wija. Oke, baik teman-teman, kita sudah ada di akhir sesi ya. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang udah live join ya. Dan juga nih teman-teman Ais ya, Dila, terima kasih sudah sharing juga di kesempatan ini. Semoga kita bisa ketemu di kesempatan yang lain yang mungkin lebih wah gitu ya untuk membahas hal-hal yang lebih produktif lainnya. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di pembahasan penelitian selanjutnya ya. Karena saya jelaskan kepada teman-teman kenapa live ini hadir, karena kita ya bagi peneliti yang sudah mengerjakan skripsi begitu lama, ya tidak ingin skripsi itu hanya berakhir di perpustakaan, tapi teman-teman saya ingin penelitian-penelitian itu lahir dan kemudian diperbincangkan kembali. Oke, terima kasih teman-teman. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak Wija, makasih banyak Ais. Dadah guys semuanya.